Ya kalau pakai spray gun yang mahal sambil tiduran pun juga bisa. Coba pakai spray gun yang murah. Oke teman-teman, minta maaf ya. Jadi video ini agak sedikit mengganggu dari project kita tentang mengulik warna-warna siralik yang kita custom di beberapa putaran sebelumnya ya. Video ini saya buat untuk menanggapi atau reaksi saya terhadap channel sebelah, yaitu channelnya Mas Alip Sontoloyo. Kemarin di projectnya dia itu dia pakai clear 4100 kalau nggak salah. Projectnya itu mobil warna hitam ya, saya nggak tahu itu mobilnya mobil apa. Dan di situ clear yang digunakan adalah clear MS 4100, clear 41. Dan spray gun yang digunakan di situ adalah spray gun yang harganya cukup mahal banget ya. Spray gunnya itu harganya kalau nggak salah, setahu saya sih harganya 15 juta. Dan yang saya tanggapi di sini adalah apakah hasil sebagus itu harus menggunakan spray yang mahal? Enggak ya, belum tentu. Jadi di sini saya juga akan memakai clear yang sama, tapi saya menggunakan spray gun yang berbeda. Untuk spray gun yang saya pakai atau spet yang saya pakai mereknya Gedang Kluthuk. Ini dia, Tekiro K3 apa F3 ini saya lupa. Karena saya pernah pengalaman dengan clear tersebut, memang kalau untuk diaplikasikan enak, hasilnya juga wow. Kalau cuacanya pas, settingannya juga pas ya. Di sini kita akan mix rasio clear yang sedikit agak berbeda ya. Coba saya mainkan di sini, ini karakter clearnya 41. Kita coba thinner 20%. Oke, kita akan coba hitung supaya ini nanti lebih fair ya. Mana catatan saya? Ini catatan Bank BRI. Oke, bentar. Kita hitung 41 jika perbandingan thinnernya 20% ketemunya, oke, kita anggap saja 400 banding 100 thinner 20%. Kita bulatkan saja supaya nyaman. 2 kali lipatnya dari 400 ini anggap aja 800 ya. 800 berarti hardenernya 200 thinnernya 20%, berarti kalau di total ini ketemunya 1000 ya, 1000. Jadi 20%-nya dari 1000 kalau nggak salah 200 ya, 200 berarti 800 clear, 200 hardener, 200 mili thinner, berarti 411. Oke, kita akan coba 411 dengan menggunakan spray gun yang jauh berbeda, persis seperti yang kita ngomongkan tadi di depan. 4 clear atau 8 clear, 2 hardener, 2 thinner. Kalau 4 berarti ya 411, kalau 8 berarti ya 822. 2 Oke, untuk headernya 1. Ini headernya tak solasi seperti gini ya, karena ini headernya gampang nguap, ini gampang kering di kemasan. Bentar saya tak cari palu, dari mana palu saya. Nah ini dia, paluku dipinjam sama tukang bangunan belakang. Ini kalau teman-teman, cara saya semisal menggunakan clear 400, headernya untuk ini kan sebaiknya dipindah saja ya ke botol kaca supaya lebih aman. Pengalaman saya terjadi pengeringan di kemasan bila kita pakai nggak sampai habis, terus berikutnya itu kita pakai lagi di kemudian hari atau sisanya kadang-kadang kering di kemasan. Oke, 41 thinnernya 20%. Target saya adalah mendapatkan hasil yang sama meskipun spray gunnya berbeda. Oke, kita masukkan sini. Mungkin nanti kelemahannya spray gun ini kita nggak bisa
bebas bergerak ya, karena tutup atasnya beda dengan spray gun yang harga 15 juta. Baiklah, untuk videonya di sini memang saya percepat supaya untuk mengurangi durasi ya, tapi tetap saya usahakan bisa merekam semua aktivitas yang saya kerjakan, mulai dari pengekliran media yang pertama hingga media yang terakhir. Dan untuk setelan spray gun di sini untuk pattern saya buka 1,5 ya, dengan alasan karena kalau patternnya nanti kita buka full, anginnya cepat gampang drop ya. Dan yang penting kuncinya ada pada overlap yang harus kita buat rapi, jadi nggak harus perlu pattern yang lebar, tapi kalau overlap kita rapi meskipun patternnya sempit, itu tetap akan menghasilkan pengekliran yang basah kuyup dan bagus. Dan untuk jarum di sini saya buka dua lebih sedikit untuk jarumnya, jadi relatif nggak begitu boros, juga relatif nggak begitu miskin atau kismin. Dan untuk teknik pengaplikasian di sini saya nggak bisa main dengan gaya yang agak sedikit babar, nggak bisa ya, karena memang kita harus ngikuti dari kemauan spray gunnya. Jadi mainnya harus benar-benar konsisten, nggak bisa dipercepat karena untuk menutupi kekurangan dari spray gunnya. Kalau spray gunnya mahal ya tentunya mau ngaplikasikan model tidur, model rebahan atau model jungkir balik ya tetap nyaman-nyaman saja. Dan untuk flash up sama seperti di videonya Sontoloyo Painter, di sini saya juga nggak memakai flash up ya. Jadi setelah saya mulai dari titik A ke titik B, saya ulang kembali, mulai lagi dari titik A langsung ke titik B. Jadi flash up-nya ini cuman sedikit banget. Untuk jarak memang saya buat pendek karena dengan mix rasio 4:1:20% ini kalau kita pakai nozzle 0,8 memang relatif agak sedikit berat ya. Jadi jaraknya saya perpendek, alasannya untuk mengurangi jerukan. Kalau jaraknya kita tarik agak panjang tentunya jerukannya akan sangat gede-gede banget ya, karena campurannya emang kalau untuk spray gun yang tipikal gedang hijau seperti gini ya emang agak berat, kecuali kalau spray gun yang mungkin ukuran nozzle-nya sudah besar, apalagi dengan spray gun yang sudah cukup canggih atau cukup pintar ya tentunya mau di jarak 2 kilo atau 4 km pun ya tetap enak diaplikasikan. Menurut pengalaman saya pribadi, perbandingan antara spray gun mahal dan spray gun murahan itu adalah di efisiensi waktu ya. Jadi kalau kita memakai spray gun yang murahan seperti gini, pergerakan kita akan sedikit kurang bebas, dan apalagi dengan tabung yang cukup kecil, sedikit demi sedikit kita harus mengisi lagi clear yang mau kita aplikasikan ya. Beda dengan spray gun yang sudah mempunyai tabung yang cukup besar, jadi kita akan sedikit dipercepat dari segi waktunya. Dan ngomongi tentang manuver memang sangat jauh-jauh berbeda jika kita menggunakan spray gun murah seperti gini. Jadi manuver kita itu cukup sekali terbatas. Ngomongin tentang hasil antara spray gun pinter dan spray gun yang murahan seperti gini, belum tentu ya. Spray gun pinter pun kalau operatornya ini kurang pinter juga, atau dalam artian kurang mau mengikuti atau kurang memahami cara kerja dari spray gun, hasilnya itu ya nggak bisa maksimal juga ya. Beda dengan spray gun yang murahan, jika kita sudah bisa memahami karakter dari alat yang mau kita gunakan, tentunya hasilnya pun juga akan lebih maksimal. Jadi intinya pada project ini sebenarnya saya juga cari masalah dengan diri saya sendiri ya, yang sudah nyaman-nyaman mengaplikasikan clear coat dengan spray gun yang sudah didukung dengan teknologi yang cukup lumayan, tapi malah mempersulit sendiri. Tapi ini hanya untuk membuktikan bahwa spray gun yang murah pun jika kita memahami karakternya, hasilnya pun tidak akan kalah dengan spray gun yang harganya cukup mahal. Kembali lagi kepada operatornya. Untuk video saya ini mudah-mudahan ditanggapi oleh Mas Alip Sontoloyo ya. Jadi supaya fair, kalau bisa ya kita main spray gun yang sama-sama murah. Kalau bisa juga main panel yang sama-sama kecil dengan banyak lekukan dan banyak tonjolan dan naik turun.
Ngomongin karakter clear 4100-nya dari Niken ini yang sama-sama kita pakai, yaitu Mas Alip pakai dan yang saya pakai, ini relatif enak diaplikasikan ya. Mau mix thinnernya ini dibuat 20% atau 15%, ini tentunya gampang-gampang saja, kembali pada operator dan memahami dari alat yang mau kita gunakan. Terpentingnya di sini adalah cuaca ketika kita mau mengaplikasikan clear ini. Mau diaplikasikan sambil rebahan, sambil tiduran, kalau kita sudah memahami karakter dari clear dan alatnya, tentunya akan sangat gampang banget. Saya ulang kembali, semua panel di project saya ini nggak pakai flash off ya, jadi langsung titik A titik B kembali lagi ke titik A titik B. Ini supaya fair, sama-sama kita mengaplikasikan tanpa flash off. Ternyata pakai spray gun yang biasa pun juga bisa, karena saya pernah dengar omongannya Mas Alip di suatu videonya, masa pakai flash off kayak orang belajar saja, saya pun juga bisa. Hehe. Oke, ini proyeknya sudah selesai, kita lihat hasilnya. Thinner yang dihabiskan, yang kita pakai tadi saya segini. Ini tinggal salahnya bersih-bersih, hasilnya nanti gimana? Tentunya saya akan terus pantau dari tadi nanti malam, karena di sini sudah sore ya. Di sini sekitar jam 6 kurang. Untuk setelannya tadi lupa saya jelaskan ya. Jadi karena ini nggak ada tandanya, jadi kita putar rapat. Kita kasih tanda seperti gini. Ini satu, semisal satu putaran berarti gini. Semisal dua putaran kita buat seperti gini. Kalau 1,5 putaran tinggal ngurangi setengah seperti gini. Ini untuk jarumnya. Terus untuk pattern, nolnya kita tutup seperti gini. Tadi kita buka rasanya 1,5 lah, 1,5. Nah seperti itu. Oke, ini kondisi malam hari setelah pengaplikasian tadi, kira-kira umurnya 3 jam ya. Kalau dibilang kering ya cukup relatif sudah kering, bisa dipegang tapi belum bisa ditekan. Kita akan coba lihati esok pagi ya, dropnya banyak enggak. Kalau dibilang basah kuyup, clearnya masih kelihatan basah kuyup, akan sangat terlihat esok pagi. Kalau ngomongin hasil, di sini tetap basah kuyup ya. Tapi ngomongin efisiensi dari waktu dan bahan, tentunya kalau spray gun yang murahan seperti gini agak sedikit boros dibanding spray gun yang mahal. Dan kembali lagi ke efisiensi waktu yang sedikit agak lelet kita untuk mengerjakannya. Dan ini kondisinya ketika sudah pagi hari, clearnya relatif kering. Kalau kita ngomongin dropnya nggak begitu banyak ya, masih tetap kelihatan basah kuyup. Ada beberapa faktor yang membuat hasil pengclearan ini bisa maksimal. Satu, karena kita mengerti karakter alat dan cuaca yang pas. Terus yang keduanya adalah cat yang kita aplikasikan sebelumnya. Untuk catnya ini saya jenisnya menggunakan cat jenis NC ya. Birunya ini Jupiter Blue, produknya dari Niken. Dan untuk hitamnya ini black mica tapi jenis NC, cuman saya mixing sendiri. Jadi kalau semisal cat candy apalagi biru metalik seperti gini, hasil pengclearannya tentunya akan bagus ya. Dan juga panel yang saya kerjakan ini adalah panel dengan kondisi masih original. Meskipun ini catnya jenis NC, jika kita sudah memahami karakter dari bahan yang kita aplikasikan, tentunya hasilnya akan tetap maksimal. Jadi kenapa saya sering menyampaikan bahwa kalau cat NC itu pengaplikasiannya untuk clear coatnya kita buat durasi yang agak panjang ya, karena kekeringan dari cat NC ini akan sangat berpengaruh pada drop enggaknya clear setelah kita aplikasikan. Kalau catnya ini masih kondisi relatif agak belum kering banget, kalau kita aplikasikan clear ya memang seketika nanti emang akan basah kuyup, tapi esok paginya dropnya tentunya akan sangat banyak banget. Tapi kalau pengeringan waktunya ini kita ambil durasi yang agak panjang atau kering sampai benar-benar kering dari bawah, tentunya hasil clearnya ini tidak akan begitu banyak drop.
Jadinya kalau untuk clear tentunya kan hasilnya bisa sangat maksimal ya kalau di area-area yang lengkungannya banyak seperti gini. Nah, ini ketika kita tampilkan ke sinar matahari atau kena sinar. Oke, teman-teman bisa menilai sendiri hasilnya seperti apa. Dan saya juga sudah menjawabnya bahwa sprayan mahal itu belum tentu juga bisa menghasilkan hasil yang bagus kalau operatornya tukang ngantuk. Terima kasih. Ya, kalau cuman buat clear yang flat aja gampang, yang susah ini kalau bikin jeruan, kalau pakai spray gun yang murah ya agak susah.